Yo guys, balik lagi sama gue channel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin dan informasi terbaru mengenai Uniswap dan Matic teman-teman. Jadi ada hal menarik yang akan saya bahas untuk video kali ini. Jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi ini untuk Bitcoin time frame 4 jamnya ya teman-teman. Jadi masih sama pembahasan seperti kemarin ya. Either dia membentuk seperti triangle pattern ya, kalau begini ya, ini bagian support dan ini bagian trendline resistannya, ataupun menjadi seperti ini ya teman-teman ya, falling wedge pattern. Oke, jadi memang dia bermain di trendline resisten dan support ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, dan ya syukurlah ya teman-teman ya, masih sesuai plan ya. Kemarin sudah saya tandain 1, 2, 3, 4 dan kemungkinan dia up, dan ternyata up beneran gitu teman-teman ya. Jadi ya bersyukurlah teman-teman ya. Dia sekarang mencoba untuk hits ya, untuk trendline resistennya itu di sekitar 48.000 sampai 48.300 dolar teman-teman, sekitar itu. Nah, kalau dia up ya, bagaimana skenario-nya ya kalau dia mampu breakout nih ya, yang nanya ini. Oke. Jadi kalau misalkan dia mampu breakout ya, dia sekarang udah mantul ya, tahun dari kemarin itu dipnya sekitar 45.600-an dolar, sekitar itu. Dia mencoba breakout ya, kemudian dia up, mungkin akan nge-retest dulu kisaran 49.000 sampai 49.300 dolar. Kemudian retest kembali untuk support di kisaran 48.000 dolar untuk melanjutkan kenaikannya ke beberapa resistennya teman-teman, sampai ke strong resisten itu di kisaran 52 sampai 53.000 dolar ya. Tentunya proses seperti ini, dia up, retest dulu, up ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Namun kalau dia false break ya gimana ya, beginilah. Kalau false break ya nggak mampu bertahan, langsung short masuk lagi teman-teman untuk retest ke trendline, bahkan trendline supportnya ini di sekitar 45 ribuan sekian dolar teman-teman ya. Jadi bisa aja kalau begini ya false break artinya teman-teman ya. Jadi itu untuk beberapa, itu dua skenario ya. Kalau misalkan sekarang nggak mampu nih, kepentok nih, nggak mampu break, langsung ke short ya. Karena kita bisa lihat ya sebelumnya, ya, kalau misalkan kita bisa lihat sebelumnya teman-teman, di sini langsung adanya rejection kuat. Di sini langsung rejection kuat. Di sini langsung rejection kuat ya. Tapi kalau misalkan di sini rejection kuat lagi, ya alamatnya sama seperti ini nih, langsung short. Ini juga langsung short. Ini langsung short. Ini juga langsung short ke bawah. Teman-teman, retest di kisaran trendline ini ya. Terdalamnya di kisaran 45.000 sampai 46.000 dolar, sekian, sekitar itulah teman-teman ya, untuk area penurunan dari target koreksinya si Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanyain beberapa skenario udah saya sampaikan teman-teman ya. Dan skenario terburuknya bagaimana nih? Ya, skenario terburuknya walaupun dia falling wedge pattern ya, memang probabilitasnya itu untuk sebuah pattern reversal, tapi nggak menutup kemungkinan ketika dia kali ini terreject teman-teman ya, kali ini terreject, dia malah short dan retest di area ini, nggak mampu mempertahankan posisinya, bisa saja going down kembali teman-teman ya. Jadi sama seperti kemarin yang sudah saya bahas, itu berpotensi untuk hit di kisaran 44.000 dolar dulu, baru kalau dia lanjut turun ke kisaran 42.000 dolar sekian teman-teman ya. Jadi itu beberapa targetnya dan skenario-nya teman-teman ya, yang nanya-nanyain skenario-nya ada berapa macam nih kira-kira ya analisanya ya. Ini sekitaran 3 lah teman-teman ya, dan ada worst case skenario-nya ya, skenario terburuknya seperti apa udah saya sampaikan ya. Jadi sekarang ini ya buat yang main scalping tipis-tipis ya udah oke lah gitu untuk bermain di pattern ini untuk jangka pendeknya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian menargetkan yang lebih tinggi lagi, tentunya resikonya yang kalian ambil pasti lebih besar gitu ya, karena juga profitnya lebih besar, resikonya juga lebih besar gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini sekilasan untuk si Bitcoin ya. Jadi sedikit reminder, ini time frame 4 jamnya. Kalaupun dia mampu breakout, kita lihat untuk daily-nya teman-teman ya. Nah ini ya, untuk daily-nya biar kelihatan lebih jelas teman-teman. Nah ya, sedikit reminder ya, ketika dia hit di box warna kuning ini kisaran 52 sampai 53.000 dolar, itu juga menjadi sebuah pattern nih untuk daily-nya lebih clear lagi, yang namanya ini ya, left shoulder, head, dan right shoulder-nya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Terburuknya lah, kurang lebih seperti itulah teman, terburuknya ya. Kenapa nih saya bisa tandain di sini? Karena memang sudah pullback sampai kisaran 42.000 nih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia up ya udah harus hati-hati nih, kisaran 52 sampai 53.000 dolar. Jadi sedikit reminder aja. Tapi semoga hal kayak gini nggak kejadian ya teman-teman. Bagaimana untuk mengurangi resiko ketika memang masuk area hit ini ya? Buat kalian yang masih punya setelah open posisi nih ya, masih punya barang atau muatan ya, bisa cicil jual lah kisaran area ini gitu. Jadi kalau misalkan dia drop pun ya teman-teman ya, kalian masih pegang profit. Kalau misalkan dia going up ya, kalian masih punya barang ataupun muatan. Itulah siasatnya atau
bagaimana ngakalinnya gitu kan, banyak banget yang nanyain. Ya kurang lebih seperti itulah teman. Jadi ini sedikit reminder aja untuk saya, dan drop terdalamnya tuh masuk lagi di box warna ungu ini teman-teman ya. Itu di kisaran 29-30 ribu dolar. Tapi ya semoga nggak nyampe kayak gitulah teman-teman ya. Jadi ini sekilas bahasan Bitcoin. Kemudian mau bahas juga untuk Uniswap dan Matic teman-teman ya. Jadi memang ini Twitter resminya Uniswap ya teman-teman ya. Ini Twitter resminya nih ya. Jadi 15 jam yang lalu dia nge-tweet ya teman-teman ya, kalau misalkan dari Uniswap community ya, dari komunitas si Uniswap ini udah vote nih ya, sekitar 72 juta vote yang bilang yes ya teman-teman ya. Kalau misalkan Uniswap versi 3 ya, itu bisa bergabung dengan Polygon nih, di jaringannya Polygon, kurang lebih seperti itulah ya. Dan akan istilahnya diimplementasikan kisaran beberapa hari ke depan nih, within a few days ya, mungkin minggu depan lah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini udah resmi nih teman-teman ya, sudah resmi dari Uniswapnya. Jadi memang ini adalah sebuah kabar baik ya, Uniswap X Matic Polygon teman-teman, mantep banget gitu kan. Jadi coba kita langsung aja pergi ke technical analisanya teman-teman, seperti apa ini Uniswap daily-nya ya. Untuk daily Uniswap dia masih mencoba mempertahankan di key supportnya nih teman-teman ya. Ini berapa kali kita lihat nih di sini tertahan 1, 2, 3, dan sekarang keempat kalinya dia mencoba mempertahankan posisinya ya teman-teman ya. Jadi hopefully dia bisa lah mempertahankan posisinya di sini untuk going up kembali teman-teman ya, melanjutkan penguatan si Uniswap ini sendiri ya. Memang sebelumnya ini sempat struggling di sini sebentar untuk going up lagi teman-teman ya. Jadi ini untuk Uniswap. Oke, kemudian yang nanya ini teman-teman ya, kalau memang dia istilahnya bottomnya di sini, resistennya bagaimana? Oke, kita coba tarik aja teman-teman pakai Fibonacci retracement teman-teman ya. Di sini next resistennya ini mungkin saya akan di sekitar sini lah ya, biar lebih kelihatan jelas ya. Nah, next resistance terdekat itu di kisaran retracement 0,2 atau sekitaran 241.000. Next lagi di retracement 0,382 atau sekitaran 268.000, dan next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 290.000. Dan next di retracement 0,6 sekitaran 312.000. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 resisten terdekat untuk si Uniswap teman-teman. Ini daily ya. Jadi yang nanyain kalau memang dia konfirmasi ini bottomnya ya, titik bottomnya, next resistennya di berapa ya, mungkin banyak yang nanyain kayak gitu. Sudah saya infokan ya teman-teman, dari tarikan Fibo saya dari swing high di sini ke swing low-nya di sini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk dia bisa ngejar ke beberapa resistennya dan targetnya di beberapa golden ratio ya, di retracement 0,5 sampai retracement 0,6 ya, di kisaran 290.000, dan next lagi di kisaran 312.000 rupiah untuk si Uniswap ya teman-teman ya. Jadi memang ini pergerakannya si Uniswap semoga mampu mempertahankan posisinya, kemudian dia going up, ngebreak dulu di EMA 21 dan 34 yang garis warna merah dan biru ini, untuk melanjutkan penguatannya ke beberapa titik resisten teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk Uniswap. Kemudian kalau kita lihat untuk 4 jamnya, ya ini teman-teman ya, untuk 4 jamnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk time frame 4 jamnya ya, kita bisa lihat lebih jelas lagi untuk si Uniswap ini sendiri teman-teman ya. Dia sekarang ini udah ngelewatin ya. Ya, dari EMA 21 dan 34 nih, garis warna merah dan biru ini ya. Semoga dia kuat bertahan, dan ini udah mau yang namanya golden cross nih teman-teman. Ya, udah mau golden cross ya. Hopefully dia ketika golden cross dan mampu dipertahankan posisinya di atas EMA 21 dan 34 ya, si Uniswap ini bisa going up ke beberapa titik resistennya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah pertanda yang cukup baik juga untuk si Uniswap. Pertama, dia sudah berada di EMA 21 dan 34, kemudian juga sudah mau golden cross teman-teman ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, sebelumnya nih, nah ini ya, seperti ini yang nanyain golden cross kayak gimana nih, kurang lebih seperti ini nih teman ya. Jadi dia udah going up, pertahankan posisinya ya, berhasil nih ya, dia retest mampu bertahankan posisinya, kemudian golden cross, market going up teman-teman. Jadi kurang lebih seperti inilah gambarannya yang nanyain ya untuk si Uniswap ya. Jadi semoga hal seperti ini kejadian nih, dia mampu pertahankan posisinya di sini teman-teman ya. Nih dia udah going up di atas dua garis ini ya, pertahankan posisinya, kemudian dia golden cross untuk going up, lanjut going up ya, untuk ngetes ke beberapa next resistance target yang tadi sudah saya infokan ya. Karena misalnya kita bisa lihat juga ini terakhir kali beberapa volume ya, buying powernya lumayan lah temen-temen ya, untuk bisa nge-up si Uniswap ya, karena memang dia sudah terkoreksi cukup dalam juga. Semoga ya ini adalah pertanda bagus untuk mengakhiri downtrendnya ya, untuk kebalikan yang menjadi uptrend jangka pendek sampai menengahnya untuk si Uniswap. Oke, next kita bahas untuk Matic. Nah, jadi Matic ini juga menarik sekali untuk dibahas teman-teman ya, karena memang tadi
yang saya sampaikan informasinya ini untuk dailynya dulu teman-teman ya. Untuk daily matic dia bermain di yang namanya ascending channel teman-teman. Nah di sini ya, dia bermain di ascending channel. Tentunya pergerakannya jauh lebih bagus ketimbang Uniswap. Ya kalau misalkan Uniswap tadi kan udah di ambang batas key supportnya dia kan teman-teman ya. Nah untuk si matic ini ya teman-teman, untuk si matic ini bahkan waktu dia retest pun di ascending channelnya ini nggak sampai bottomingnya. Trendline supportnya nggak sampai kesentuh, udah going up kembali teman-teman ya. Jadi memang sangat baik sekali ya. Di sini kita bisa lihat ya, garis putus-putus tengah ini juga berfungsi menjadi support dan resisten untuk si matic ini sendiri. Kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini jadi resisten, support, resist lagi, resist ya teman-teman, ini resist ya, support teman-teman ya. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu, membantu juga garis putus-putus tengah ini ya. Jadi untuk terdekatnya nih si matic going up, targetnya kemana nih dari si ascending channel ini teman-teman ya. Jadi yang nanyain seperti itu ya di sini. Dari trendline resist ini di kisaran 34.000 sekian lah. Di sekitar itu 34.000 sekian lah untuk target kenaikan si matic jangka pendeknya. Oke. Nah, kalau misalkan dia kejedot gitu ya, retest kemana ya? Pasti retest ke sini nih, teman-teman. Ya, kalau misalkan dia kejedot di sini, ya, nggak mampu ngebreak, dia kejedot ya pasti retest dulu di sini. Garis putus-putus ini atau di sekitar 29 sampai 30.000 rupiah ya dari si ascending channelnya teman-teman yang nanyain ya. Kalau dia retest di kisaran berapa bro, disitulah teman-teman ya retestnya ya. Kemudian kalau terdalam kisaran berapa di sini, balik lagi ke sini trendline dari si ascending channelnya ini itu di kisar-kisar 24.000, 25.000 sekian, kisaran-kisaran itulah. Ini dailynya loh teman-teman ya, by the way ini dailynya, dan udah baik banget dia mampu dipertahankan posisinya di atas EMA 21 dan 34 ya teman-teman ya. Nih masih mampu going up ke kisaran itulah teman-teman ya. Dan untuk next kalau dia mampu nih ngebreak teman-teman ya, targetnya di mana ya, pasti ngetes di ATH sebelumnya teman-teman ya, di ATH sebelumnya di sinilah. Nih di kisaran 39 sampai 40.000 rupiah untuk si matic teman-teman ya. Kalau dia mampu ngebreak di kisaran 34 ribuan, 35 ribuan ya teman-teman ya, mampu ngebreak ya, kurang lebih seperti apa gambarannya kita lihat di time frame 4 jam nih teman-teman. Nah ini biar lebih jelas nih teman-teman ya, kita bisa lihat ya tiap kali dia udah ngebreak ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ntar saya hapus dulu. Nah, tiap kali dia udah berusaha nge-break di sini, nggak mampu dipertahankan posisinya, dia break juga ya tuh. Dia retest, up lagi, langsung short lagi, nggak kuat ya. Jadi bukan seperti yang kita inginkan, tapi seperti ini kurang lebih, dia up, retest dia kuat di sini, going up lagi ya. Jadi memang mampu dipertahankan posisinya di area sini nih teman. Bukan seperti ini, bukan seperti ini gitu. Ya, jadi memang harus dia bikin mungkin sideways sejenak ataupun bikin base dulu untuk bisa melanjutkan penguatannya. Jadi bukan cuman seperti ini teman, bukan cuman seperti ini short begini, bukan, atau begini, bukan ya. Jadi yang kita harapkan jadi kurang lebih seperti ini, dia masih bermain di trendline resistennya untuk going up kembali teman-teman ya. Jadi true breakout teman-teman, bukan false seperti ini, bukan false teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk matic. Jadi pergerakannya masih baik sekali ya untuk going up teman-teman ya. Setidaknya nge-reach di ini teman-teman terdekatnya di kisaran 34 sampai 35.000 rupiah dari pola atau pattern si ascending channel ini teman-teman. Di sini ya trendline resistennya nih, kisaran-kisaran inilah ya untuk target terdekatnya ya. Kalau dia coba break nggak kuat ya, dia bakal short lagi, retest lagi di kisaran-kisaran ini teman-teman. Tuh. Nah sama seperti ini, ketika going up dia nggak mampu, retest, going up nggak mampu, retest, terus going up lagi, kalau dia nggak mampu lagi, retest lagi di garis putus-putus ini. Jadi memang ini adalah area retest yang cukup penting lah teman-teman ya, ketika dia memang nggak mampu untuk melanjutkan penguatannya ya. Itu di kisar-kisaran tadi sudah saya infokan teman-teman, kisaran 28.000 sekian ya, sekitar itulah teman-teman ya. Jadi ini untuk matic ya, jadi hopefully memang dia mampulah ngebreak ya, bikin base untuk nge-reach ke ATH sebelumnya, atau bahkan bikin new ATH kisaran $3 atau sekitar 45.000 rupiah untuk si matic. Nah coba kalian tulis di kolom komentar, apakah memungkinkan untuk matic going up sampai sekitaran 44-45.000 rupiah. Nah coba kita tarik juga dari swing high ke swing low nya dia teman-teman yang di sini ya. Nah ini dia coba ngebreak di retracement 0,6, dimana itu adalah golden ratio ya, kisaran 32.000 sekian ya. Untuk next target itu di retracement 0,786 atau kisaran 34.000 sekian ya, yang mana pas banget dengan area yang tadi saya sebutkan. Next lagi di swing hanya atau di sekitaran 36.000 rupiah teman-teman. Kemudian di ATH-nya sebelumnya di kisaran 39 sampai 40.000. Kemudian next target di retracement 1,6 atau sekitaran 42.700.
Next lagi di retracement 2,6 ya, atau sekitaran 53.000 rupiah sekian, something lah teman-teman ya. Jadi itu beberapa resisten yang harus coba dilalui atau menjadi target kenaikan dari si Matic teman-teman ya. Jadi semoga aja dia nggak kepentok teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pun dia kepentok di sini ya, dia bakal retest seperti yang tadi sudah saya infokan area retestnya. Nah kemudian sedikit tambahan untuk si Uniswap ya teman-teman. Kalau misalkan dia kepentok dan nggak mampu ya untuk mempertahankan posisinya di key support ini ya, dia bakal lanjut turun ke kisaran berapa teman di sini. Nah, di area sini teman, di kisaran 113 sampai kisaran 135.000 rupiah untuk si Uniswap kalau memang dia nggak mampu mempertahankan posisinya di key supportnya ini teman-teman. Oke, jadi itu sedikit informasi tambahan untuk si Uniswap ya teman. Jadi tentu saja kalian harus tidur lagi untuk menentukan pilihan kalian untuk bertransaksi di Uniswap, kemudian di Matic ataupun bahkan di Bitcoin sekalipun ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa dior lagi dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit dan